Kisah seram seorang pria penggali kubur yang menggauli jenazah wanita cantik hingga membuat jenazah tersebut hidup kembali sambil mengatakan hal tak terduga kepada pria itu. Kelebihan manusia yang Allah ciptakan adalah dengan diberikan akal dan nafsu. Ketika kedua hal tersebut tidak dapat digunakan dengan baik, maka akan menjadi malapetaka bagi umat manusia. Salah satu kisahnya tentang seorang pria yang tidak dapat membina nafsu syahwatnya hingga membuat pria tersebut meniduri jenazah wanita cantik jelita. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Nonton video ini sampai habis agar tidak sesat. Sahabat Risalah Nabi, Alkisah terdapat seorang pemuda Madinah yang pekerjaannya sebagai penggali kubur. Pemuda ini gemar mencuri barang-barang berharga yang dikuburkan bersama mayat. Tindakan ini dilakukan ketika keluarga jenazah meninggalkan kuburan. Dia gali kuburan itu kembali untuk mengambil barang-barang berharga yang ikut dikuburkan bersama mayat. Dia akan mengambil kain kafan mayat jika kain itu dianggap berharga. Pada suatu hari, seorang gadis di Madinah meninggal dunia. Gadis tersebut, semasa hidupannya seorang gadis dengan kecantikan yang luar biasa, ia pandai menjaga diri. Banyak laki-laki yang naksir kepada gadis tersebut. Suatu ketika, si penggali kubur tersebut memulai aksi bejatnya. Begitu suasana sepi, ia menggali kembali kuburan gadis itu. Ia ambil kain kafannya. Pada saat membuka semua kain kafan si mayat, nampaklah kecantikan wajah dan tubuh gadis itu hingga membuat matanya terpesona melihat indahnya tubuh sang gadis. Tanpa berpikir panjang, penggali kubur itu pun melampiaskan syahwatnya kepada mayat tersebut. Usai menggauli mayat itu, pemuda ini sangat gelisah. Ia merasa dikejar-kejar dosa. Ia pun datang ke Masjid Rasulullah di Madinah. Di sana ia ketemu Umar bin Khattab. Setelah mengucapkan salam kepada Umar, ia bertanya dengan cemas dan hati-hati, "Apa pendapat Anda jika ada seseorang yang berzina?" Tanya pemuda itu. Jika dia sudah menikah, ia dihukum rajam sampai mati. Jika ia belum pernah menikah, maka akan dicambuk 100 kali dan diusir dari kampung selama 1 tahun, jawab Umar tegas. Lalu, bagaimana jika seseorang itu menzinai mayat dan ia belum menikah? Tanya pemuda itu, kemudian Umar pun terdiam. Bulu kuduknya berdiri mendengar pertanyaan pemuda tersebut. Sungguh keterlaluan, saya tidak bisa membayangkan sebesar apa dosanya. Siapa gerangan orang yang melakukan perbuatan keji seperti itu? Tanya Umar gusar. Saya sendiri, wahai Umar, apakah Allah masih mau mengampuni perbuatanku? Sang pemuda mulai bimbang. Umar terdiam, ia masuk ke dalam masjid dan ia menangis. Rasulullah yang berada di masjid heran melihat kondisi Umar yang demikian itu. Setelah mengucap salam, Rasulullah bertanya kepada Umar apa yang membuat dirinya bersedih seperti itu. Di luar saya menjumpai seorang pemuda yang membuat bulu kuduk saya berdiri dan ia ingin bertobat dari dosanya, jawab Umar. Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Kahwawi dalam kitabnya berjudul Duratun Nasihin menceritakan selanjutnya Rasulullah memerintahkan Umar bin Khattab untuk mengajak masuk pemuda tadi. Sang pemuda menangis terseduh-seduh sehingga membuat Rasulullah penasaran. Mengapa engkau menangis wahai anak muda? Tanya Rasul. Aku terlalu banyak dosa, aku takut jika Allah akan marah kepadaku ya, Rasul, jawab pemuda itu. Apakah engkau telah menyekutukan Allah dengan sesuatu? Atau engkau membunuh orang yang tidak bersalah? Tanya Rasulullah, tidak ya Rasul. Saya tidak pernah melakukan kedua perbuatan itu, jawab sang pemuda. Rasulullah berusaha menghibur anak muda itu. Ketahuilah olehmu anak muda, Allah akan mengampuni dosamu sekalipun dosamu sebesar 7 kali lipat langit dan bumi. Apakah dosamu sebesar kursi? Tanya Rasulullah. Lebih besar dari itu ya Rasul, jawab pemuda itu. Apakah sebesar Arasy? Tanya Rasulullah penasaran. Saya kira lebih besar dari itu ya Rasul, jawab sang pemuda di tengah isak tangisnya. Sebenarnya dosa apa yang kau lakukan? Coba kau katakan kepadaku, pinta Rasul.
Sungguh saya malu untuk mengatakannya, jawab pemuda itu. Jika tidak kamu katakan maka dosa itu akan tetap membebani jiwamu, bujuk Rasulullah. Pemuda itu terdiam. Kepalanya menunduk melihat lantai masjid. Ia mulai memberanikan dirinya untuk mengatakan apa yang telah ia perbuat. 7 tahun saya bekerja sebagai penggali kubur. Suatu ketika ada mayat kaum Ansor. Ia masih gadis dan sangat cantik rupawan. Secara diam-diam saya menggali kuburannya lalu kubuka kain kafannya. Awalnya saya ingin meninggalkannya tetapi syahwat saya bergelora, maka kulampiaskan syahwatku dengan menzinahi mayat itu sampai puas. Setelah itu saya tinggalkan begitu saja. Beberapa langkah saya hendak pergi meninggalkan kuburan itu, tiba-tiba mayat itu bangkit dan berkata, "Sungguh celaka engkau, wahai pemuda. Apakah engkau tidak malu kepada Tuhan yang kelak membalasmu di hari kiamat? Pada saat semua orang dituntut balas, engkau membiarkan aku dalam keadaan telanjang dan berhadas besar di hadapan Tuhanku." Mendengar pengakuan pemuda ini, Rasulullah sangat marah dan seketika itu berdiri dan berkata, "Wahai pemuda fasik, tempatmu memang pantas di neraka, keluarlah dari tempat ini." Bentak Rasul, sang pemuda keluar dengan hati yang hancur dan jiwa tak bersemangat. Tak ada harapan baginya untuk mendapatkan pengampunan dari dosanya. Sebenarnya ia ingin bertobat dengan sebenar-benarnya kepada Allah. Dia terus melangkah tanpa tahu arah dan tujuannya. Nabi ingin mendengar petunjuk langsung dari Allah tentang peristiwa yang baru saja beliau dengarkan. Di sisi lain, pemuda itu kemudian pergi menyendiri dalam sebuah gua di gunung. Di sana dia menangis, meminta ampun kepada Allah. Dia bersumpah tak akan keluar dari gua sebelum Allah memaafkannya dan menyampaikan ampunannya itu lewat Rasulullah. Setelah 40 hari berlalu, tubuh dan wajah pemuda itu berubah drastis. Selama di dalam gua, dia hanya bertahan hidup dengan makanan yang dia temukan dalam gua. Ia berdoa, "Oh Tuhannya Nabi Muhammad, Tuhan Nabi Adam dan Hawa, jika aku telah engkau ampuni, sampaikanlah kepada Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Namun jika kau menolak tobatku ini, bakarlah aku di dunia dan bebaskan aku dari siksa di akhirat. Sungguh saya tidak akan sanggup menerima siksamu di akhirat kelak." Bersamaan dengan itu Allah mengutus malaikat Jibril untuk menemui Rasulullah. "Wahai Muhammad, Allah menyampaikan salam kepadamu dan Allah bertanya, apakah engkau yang menciptakan makhluk?" Tanya malaikat Jibril. "Allah yang menciptakan diriku dan semua makhluk," jawab Rasulullah. "Apakah engkau yang memberikan rezeki kepada mereka?" Tanya Jibril. "Tidak. Hanya Allah yang mampu memberikan rezeki kepada makhluknya," jawab Rasulullah. "Apakah engkau yang menerima tobat mereka atau engkau yang menghukum mereka atas dosa-dosa mereka?" Tanya malaikat Jibril. Suci Allah yang maha memberi pengampunan," jawab Rasulullah. "Wahai Muhammad, Allah berfirman, maafkanlah hambaku, karena aku telah mengampuninya," kata malaikat Jibril. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 135. Selanjutnya, Rasulullah memanggil pemuda tersebut dan memberitahukan bahwa Allah telah mengampuni dosanya dan menerima tobatnya. Tak lama kemudian pemuda ini meninggal dunia. Sahabat risalah Nabi bicara masalah dosa tidak akan habis-habisnya. Manusia sering kali lalai dalam beribadah, tanpa sadar ia terus larut dalam kemaksiatan. Salah satu dosa yang paling mudah dilakukan manusia adalah berzina, kenikmatan duniawi yang sesaat namun siksa di akhirat yang sangat pedih apabila seorang hamba tidak bertaubat. Dosa zina merupakan salah satu dosa besar, yang mana tanpa bertaubat maka jangan harap ampunan dari Allah. Bagi kita yang sudah terlanjur dalam dosa zina, jangan berputus asa dari ampunan Allah, bertaubatlah sekarang dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan hina itu. Semoga video ini bisa mendatangkan manfaat bagi kita semua.
jika ada orang-orang yang kita sayangi pernah berzina. Tolong share video dakwah ini ke seluruh media sosial agar mereka yang pernah berzina diterima taubatnya oleh Allah.